Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Arihandayuni. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan laporan praktikum dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, di mana di sini saya akan angkat masalah pelayanan publik, yaitu analisis permasalahan pelayanan publik dalam implementasi sidik jari BPJS Kesehatan pada pasien tirabaring di rumah sakit. Perlu teman-teman ketahui bahwa saat kita berobat ke rumah sakit menggunakan BPJS, sekarang kita harus melakukan fingerprint. Apa itu fingerprint? Fingerprint itu diterapkan oleh BPJS sebagai bagian dari verifikasi pasien sebelum mendapatkan pelayanan rawat jalan. Pasien wajib menempelkan jari pada alat pemindai agar data keikutsertaan dapat tervalidasi di sistem BPJS Kesehatan secara daring. Tetapi di rumah sakit sendiri, pasien yang berobat itu tidak hanya dalam kondisi yang dapat berjalan atau menggunakan alat bantu kursi roda. Ada juga pasien yang mengalami kondisi yang tidak bisa bangun, dan itu harus menggunakan alat bantu seperti bengkel atau tempat tidur di rumah sakit. Umumnya di rumah sakit kita bisa melakukan pendaftaran itu secara dua, yang pertama secara manual dan kedua secara online. Setelah kita melakukan pendaftaran, kita wajib untuk melakukan pindai jari atau fingerprint. Setelah itu baru kita dapat menggunakan BPJS kita untuk berobat. Tetapi dalam pelaksanaan fingerprint ini ada dampak yang terjadi akibat kita menggunakan sistem ini. Yang pertama, dampak pada pasien. Pasien dengan kondisi tirah baring atau yang tidak bisa bangun itu harus menunggu prosedur administrasi yang lama dengan kondisinya yang harus berbaring. Yang kedua, dampak pada keluarganya. Keluarga itu akan merasa rasa frustasi atau rasa cemas atau rasa emosi karena mereka harus memindahkan pasien. Kemudian dampak pada rumah sakit itu sendiri, adanya penurunan indeks kepuasan masyarakat dan terjadinya antrian yang panjang. Kemudian, berdasarkan analisis pelayanan publik yang tadi, ada beberapa masalah yang dapat melanggar prinsip. Yang salah satunya adalah prinsip pelayanan publik, di mana di situ adanya keadilan, di mana pelayanan yang baik itu seharusnya mengakomodasi kebutuhan semua kelompok, terutama kelompok rentan seperti dengan kondisi tirabaring. Prinsip pelayanan publik itu ada beberapa ya. Yang pertama, keadilan, kedua, ketanggapan, yang ketiga, efektivitas dan efisiensi, dan kemudian accessibility atau mudah diakses. Dari permasalahan tadi, saya dapat memberikan solusi dan penyelesaian masalah. Tetapi solusi ini juga kita kaitkan dengan pelayanan kualitas publik yang baik itu seperti apa. Yang pertama, prinsip keadilan, di mana di sini ada alternatif yang dapat kita berikan sesuai dengan prinsip keadilan, di mana rumah sakit bisa menetapkan SOP pengecualian pada pasien tirabaring dengan verifikasi alternatif atau surat dokter atau dengan surat pernyataan pendamping. Kemudian BPJS memberikan wewenang kepada rumah sakit untuk melakukan validasi secara manual. Yang kedua, tentunya ada prinsip efisiensi dan efektivitas, di mana BPJS dalam hal ini dapat mengembangkan alat fingerprint portable agar pasien tidak perlu dipindahkan ke loket pendaftaran. Selanjutnya, prinsip responsivitas. BPJS dan rumah sakit harusnya cepat tanggap terhadap kondisi pasien dengan melakukan pelatihan petugas agar dapat mengambil keputusan pengecualian layanan prioritas bagi pasien dengan kondisi tirabaring. Selanjutnya, prinsip inovasi publik. Di sini BPJS dapat melakukan inovasi dengan menggunakan face recognition atau mobile verification, di mana BPJS dapat memperluas penggunaan mobile JKN untuk verifikasi digital tanpa kontak langsung. Baiklah, solusi yang dapat saya sampaikan adalah seperti itu, yaitu kita tetap harus mengutamakan prinsip keadilan, prinsip ada inovasi pelayanan publik, ada efisiensi dan efektivitas, serta responsivitas. Oke, cukup sekian presentasi laporan praktikum dari saya. Terima kasih.